Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Kurniati, NIM 19010312, kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang garis dan sudut. A. Garis. Garis merupakan bangun paling sederhana dalam geometri, karena garis adalah bangun berdimensi 1. Perhatikan gambar AB pada gambar di samping. Ini adalah contoh garis gambar AB. B. Perbandingan segmen garis. Sebuah garis dapat dibagi menjadi N bagian yang sama panjang atau dengan perbandingan tertentu. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan garis PQ dibagi menjadi 5 bagian yang sama panjang, sehingga PK sama dengan KL, sama dengan LM, sama dengan MN, dan sama dengan NQ. Jika dari titik K, LM, dan Q ditarik garis vertikal ke bawah sedemikian sehingga PA sama dengan AB, sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DE, maka diperoleh sebagai berikut. 1. PM berbanding MQ sama dengan 3 berbanding 2. PC berbanding CE sama dengan 3 berbanding 2, maka PM berbanding MQ sama dengan PC berbanding CE. Yang kedua, QN berbanding NP sama dengan 1 berbanding 4, ED berbanding DP sama dengan 1 berbanding 4. Maka QN berbanding NP sama dengan ED berbanding DP. Yang ketiga, PL berbanding PQ sama dengan 2 berbanding 5. PB berbanding PE sama dengan 2 berbanding 5. Maka PL berbanding PQ sama dengan PB berbanding PE. 4. QL berbanding QP sama dengan 3 berbanding 5. EB berbanding EP sama dengan 3 berbanding 5. Maka QL berbanding QP sama dengan EB berbanding EP. Berdasarkan uraian tersebut, secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut. Contoh gambar segitiga. 1. AD berbanding DB sama dengan AE berbanding EC atau AD per BD sama dengan AE per EC. Yang kedua, AD berbanding AB sama dengan AE berbanding AC atau AD per AB sama dengan AE per AC. Yang ketiga, BD berbanding DA sama dengan CE berbanding EA atau BD per DA sama dengan CE per EA. Yang keempat, BD berbanding BA sama dengan CE berbanding CA atau BD per BA sama dengan CE per CA. Dan yang kelima, AD berbanding AB sama dengan AE berbanding EC sama dengan DE berbanding BC atau AD per AB sama dengan AE per AC sama dengan DE per BE. C. Sudut. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah sinar atau dua buah garis lurus. Sudut dinotasikan dengan sudut atau kurang dari. Contoh pada gambar di samping. Pada sudut ABC, ruas garis AB dan BC disebut kaki sudut. Titik pertemuan kaki sudut itu disebut titik sudut. Daerah yang dibatasi oleh kaki-kaki sudut, yaitu daerah ABC, disebut daerah sudut.
Sudut pada gambar tersebut diberi nama. Yang pertama, sudut ABC atau sudut ABC. Yang kedua, sudut CBA. Dan yang ketiga, sudut B. D. Menggambar dan memberi nama sudut. Yang pertama, mengukur besar sudut. Perhatikan gambar di samping. Ini adalah contoh gambarnya. Yang pertama, letakkan busur derajat pada sudut AOB sehingga titik pusat lingkaran busur derajat berimpit dengan titik O dan sisi horizontal busur derajat berimpit dengan sinar garis OA. Dan yang kedua, perhatikan angka 0 pada busur derajat yang terletak pada garis OA. Jika angka 0 berada pada skala bawah, perhatikan angka skala bawah yang terletak pada kaki sudut OB. Dari gambar tampak bahwa garis OB terletak pada angka 60 derajat, jadi besar sudut AOB sama dengan 60 derajat. Yang kedua, menggambar besar sudut. Perhatikan gambar di samping. Ini adalah contoh gambarnya. Yang pertama, buatlah salah satu kaki sudutnya yang horizontal, yaitu kaki sudut PQ. Yang kedua, letakkan busur derajat sehingga titik pusat lingkaran busur derajat berimpit dengan titik Q dan sisi lurus busur derajat berimpit dengan garis PQ. Yang ketiga, perhatikan angka 0 pada busur derajat yang terletak pada garis PQ dan berilah tanda pada angka 120 dan namakan titik R. Yang keempat, hubungkan titik Q dan R. DR yang dibentuk oleh garis PQ dan QR adalah sudut PQR dengan besar sudut PQR sama dengan 120 derajat. Yang ke jenis-jenis sudut. Secara umum ada 5 jenis sudut, yaitu yang pertama, sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah jenis sudut yang besarnya 90 derajat. Sudut siku-siku mempertemukan dua garis yang tegak lurus. Yang kedua, sudut lurus. Sudut lurus adalah jenis sudut yang besarnya 180 derajat. Sudut lurus dibentuk oleh dua garis yang saling berpotongan lurus. Dan yang ketiga, sudut lancip. Sudut lancip adalah jenis sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat dan membentuk ujung yang runcing atau lancip. Yang keempat, sudut tumpul. Sudut tumpul adalah jenis sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat tapi kurang dari 180 derajat. Yang kelima, sudut refleks. Sudut refleks adalah jenis sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat tapi kurang dari 360 derajat. Gambar jenis-jenis sudut. Yang pertama, ini adalah gambar sudut siku-siku. Yang kedua, contoh gambar sudut lurus. Yang ketiga, contoh gambar sudut lancip. Yang keempat, sudut tumpul. Dan yang kelima, sudut refleks. F. Hubungan antar garis. Yang pertama, pasangan sudut yang saling berpelurus. Perhatikan gambar di samping. Sudut AOC ditambah sudut BOC sama dengan sudut AOB. A derajat ditambah B derajat sama dengan 180 derajat atau A derajat sama dengan 180 derajat dikurang B derajat dan B derajat
sama dengan 180 derajat dikurang A derajat. Jadi, jumlah dua sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen adalah 180 derajat. Sudut yang satu merupakan pelurus dari sudut yang lain. Yang kedua, pasangan sudut yang saling berpenyiku. Perhatikan gambar di samping. Sudut PQS ditambah sudut RQS sama dengan sudut PQR. X derajat ditambah Y derajat sama dengan 90 derajat. Dengan X derajat sama dengan 90 derajat dikurang Y derajat. Dan Y derajat sama dengan 90 derajat dikurang X derajat. Jadi, jumlah dua sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen adalah 90 derajat. Sudut yang satu merupakan penyiku dari sudut yang lain. 3. Pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Perhatikan gambar di samping. Sudut KOL ditambah sudut LOM sama dengan 180 derajat atau berpelurus. Sudut KOL sama dengan 180 derajat dikurang sudut LOM jadi persamaan satu. Yang sudut NOM ditambah sudut MOL sama dengan 180 derajat atau berpelurus. Sudut NOM sama dengan 180 derajat dikurang sudut MOL persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh sudut KOL sama dengan sudut NOM sama dengan 180 derajat dikurang sudut LOM. Jadi, besar sudut KOL sama dengan besar sudut NOM. Dengan cara yang sama, tentu kalian dapat membuktikan bahwa sudut KOL sama dengan sudut LOM. Jadi, jika dua garis berpotongan, maka dua sudut yang terletak saling membelakang, titik potongnya disebut dua sudut yang bertolak belakang. Dua sudut yang saling bertolak belakang adalah sama besar. G. Hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping tampak bahwa sudut P2 dan sudut Q2 menghadap arah yang sama. Demikian juga sudut P1 dan sudut Q1, sudut P3 dan sudut Q3, serta sudut P4 dan sudut Q4. Sudut-sudut yang demikian dinamakan sudut-sudut sehadap. Sudut sehadap besarnya sama. Jadi dapat dituliskan sudut P1 sehadap dengan sudut Q1 dan sudut P1 sama dengan sudut Q1. Yang kedua, sudut P2 sehadap dengan sudut Q2 dan sudut P2 sama dengan sudut Q2. Yang ketiga, sudut P3 sehadap dengan sudut Q3 dan sudut P3 sama dengan sudut Q3. Yang keempat, sudut P4 sehadap dengan sudut Q4 dan sudut P4 sama dengan sudut Q4. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka akan terbentuk 4 pasang sudut sehadap yang besarnya sama. H. Melukis sudut. Melukis sudut 90 derajat. Perhatikan gambar di samping. Ini adalah contoh melukis gambar 90 derajat. Cara melukis sudut yang besarnya 90 derajat sama dengan melukis garis tegak lurus melalui titik-titik yang terletak pada garis tersebut. Misalnya, titik A terletak pada garis G. Untuk melukis sudut A yang besarnya 90 derajat, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, lukislah busur lingkaran dengan pusat titik A sehingga memotong garis G di titik B dan C. Yang kedua, lukislah busur lingkaran yang berpusat di titik B dan C sehingga diperoleh perpotongan busur di titik D. Dan yang ketiga,
Hubungkan titik A dan titik D sehingga terbentuk sudut BAD sama dengan sudut CAD sama dengan sudut 90 derajat. I membagi sudut. Membagi sudut menjadi dua sama besar, misalkan kita akan membagi sudut KLM menjadi dua sama besar. Ini contoh gambar di sampingnya. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Contoh gambar yang pertama, buatlah busur lingkaran dengan pusat titik L sehingga memotong ruas garis KL di titik B dan memotong ruas garis LM di titik A. Yang kedua, dengan jari-jari yang sama, masing-masing buatlah busur lingkaran dengan pusat titik A dan B sehingga kedua busur berpotongan di titik C. Dan yang ketiga, tariklah garis dari L melalui titik C sehingga terbentuk sudut KLC dan sudut MLC. Sudut KLC dan sudut MLC membagi sudut KLM menjadi dua sama besar, sehingga besar sudut KLC sama dengan besar sudut MLC. Coba ukurlah dengan busur derajat besar sudut KLC dan sudut MLC. Sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.